行，看你能玩出什么花样来。你该不会有其他的什么目的吧？那你不要去就算了。去呀，为什么不去呢？林青瓷，是这里吗？ Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua dan Dao Jongsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, yakni setelah melakukan pertarungan sengit dengan si Seng hingga mampu menghancurkan meridiannya. Kali ini Wujo diajak oleh Qinci pergi ke suatu tempat, yaitu gudang harta karun yang telah disembunyikan oleh si Seng. Mereka menuju pada sebuah rumah yang di sana tidak ada siapapun. Namun seketika Wujo menjadi kaget setelah Qinci membuka sebuah ruangan rahasia yang di dalamnya terdapat tumpukan emas. Mata si Wujo menjadi melotot dikala dia melihat adanya harta yang sangat banyak. Selain harta berupa emas guys, di sana juga tersimpan berbagai senjata seperti pedang. Wujo sangat tak menyangka keluarga si ini ternyata sangatlah kaya. Ia merasa sangat senang karena dia mengira kalau saja emas ini diubah menjadi perak pasti setidaknya bisa berkali-kali lipat banyaknya. Wujo merencanakan hal itu yaitu untuk pelatihannya yang bisa mengubah perak dan besi menjadi sebuah pil kekuatan. Qinci mengatakan semua harta di sini memanglah milik keluarga si. Hal itu dimulai ketika si Seng yang memiliki rencana licik yaitu dia ingin membegal keluarga si dengan bergabung terlebih dulu dengan keluarga si. Yang nantinya ketika dia mendapatkan sebuah peluang maka dia akan mengambil alih semua hartanya. Mendengar itu Wujo tidaklah menghiraukan rencana tersebut. Sebaliknya dia menjadi penasaran dengan si Qinci yang malah melakukan pengkhianatan kepada si Seng. Namun meski begitu tetap saja apapun itu yang pasti semua harta di sini sekarang adalah miliknya. Qinci menceritakan semua rencana si Seng dan juga Guan Ping yang mereka selalu merasa pede bisa mengendalikannya. Tapi ternyata pikiran itu salah karena Qinci bukanlah lemah, melainkan dia sedang mencari kesempatan saja untuk menghancurkan keduanya. Yang akhirnya pengakuan tersebut membuat Wujo pun mengerti mengenai alasan Qinci yang sebelumnya menggoda dirinya, yaitu saat pernikahan Wujo dengan Kimo berlangsung. Wujo berpikir Qinci ingin mencari bantuan pada dirinya untuk balas dendam. Sontak saja mendengar itu Qinci menjadi tertawa keras. Karena mana mungkin permintaan seperti itu akan dilakukan Wujo karena dulunya Wujo ini terkenal sampah yang tidak bisa melakukan apapun. Lalu karena alasannya bukan itu, Wujo kemudian menanyakan kembali tentang alasan Qinci yang dulu menggoda dirinya. Yakni ternyata Qinci menggodanya dulu itu karena dia ini sangat menyukainya. Jelas saja pengakuan itu menjadi tidak masuk di akal. Wujo mengira Qinci ini sedang melakukan sebuah trik atau membohonginya. Qinci tiba-tiba mendekati Wujo dan apa yang terjadi? Ya, seketika di sana muncul adik iparnya yang merasa senang guys karena perkiraannya mengenai si Wujo ternyata memanglah benar. Jelas Wujo menjadi kaget bukan main. Ia takut kalau adik iparnya ini menuduh dirinya telah selingkuh dengan Qinci. Jadinya ia pun berusaha untuk menjelaskan semuanya. Di saat itu juga di sana kemudian terdengar suara Kimo yang juga datang ke tempat ini. Tentu saja si Yunji pun segera memanggil sang kakak untuk memperlihatkan semua kelakuan Wujo. Kimo masih merasa kebingungan dengan adiknya ini kok memanggil dirinya hingga ke keluarga si. Kimo juga menanyakan apakah kakak iparnya beneran ada di sini. Tentu si Yunji dengan perasaan senang dia mengiyakan dan menyuruh kakaknya untuk secepatnya menuju ke tempat dirinya. Tentu Wujo tidak tinggal diam. Dia segera mengeluarkan jarum akupunturnya untuk menghentikan adik iparnya. Dalam sekejap si Yunji auto menjadi patung alias dia tidak bisa bergerak. Selain itu dia juga nggak bisa bicara karena Wujo telah menekan semua titik sarafnya.
Ujo terus saja menyuruh Kinci untuk melepaskannya. Namun di sana si Kinci terus menolaknya. Di luar, Kimo juga semakin dekat dengan tempat mereka. Jelas saja jika Kimo beneran melihat mereka, maka hal ini akan menjadi sebuah kesalahpahaman. Si Kinci kemudian memberikan sebuah syarat, yaitu Ujo harus berjanji untuk membantunya melakukan sesuatu. Yang mana jika Ujo setuju maka dia akan melepaskannya. Sontak saja karena waktu sudah menipis, jadinya Ujo pun berjanji kalau dia akan membantunya. Alhasil karena sudah sepakat, si Kinci pun melepaskannya dan langsung pergi dari tempat ini. Setelah kepergiannya Kinci, Ujo terlebih dulu memindahkan adik iparnya ke meja belajar. Yang mana setelah Kimo tiba, Ujo seakan memperlihatkan sesuatu yang sangat menyenangkan. Ia malah menampilkan dan seperti sedang mengajarkan sesuatu kepada si Yunji. Kedatangan Kimo ini membuat Ujo ketar-ketir guys dan mencoba mengalihkan semua pembicaraannya. 秦魔老婆，你怎么来了？啊，这孩子突然喜欢读书了。 Ujo mengatakan Yunji saat ini tengah membaca dan juga belajar. Membuat Kimo yang melihatnya ia pun menjadi cukup senang dan langsung beranggapan kepulangan adiknya ini itu sangat menggembirakan. Tak mau berlama-lama di tempat ini, Ujo kemudian segera mengajak Kimo untuk pergi ke suatu tempat. Ujo mengatakan dia ingin memberikan kejutan kepada sang istri, yakni ketika dia dikurung di gudang dahulu, Ujo sempat memiliki sebuah mimpi bisa memiliki sebuah kediaman megah untuk dirinya dan juga sang istri. Dan saat ini mereka telah memilikinya, yang tentu saja membuat Kimo merasa sangat senang. Ujo kemudian mengajak Kimo agar mereka bisa pindah ke kediaman barunya. Ujo berharap pernikahan mereka bisa menjadi utuh dan tentu bisa menjadi pasangan yang harmonis. Tapi permintaan itu tidak langsung Kimo setujui. Itu karena dia harus terlebih dulu untuk meminta izin kepada sang ayah. 就一直幻想要有一座属于自己的府邸，我们一起搬过来，就可以两人世界了。难道你不想在每个清晨醒来的时候，我得和父亲商量一下才行。 Barulah setelah kepergian Kimo di sana kemudian muncul kembali Kinci. Dia sangat kesal karena Ujo sama sekali tidak menyukainya. Tentu kemunculannya si Ujo menjadi sangat khawatir karena ia takut Kimo akan melihatnya. Di sana Ujo segera menanyakan bantuan apa yang perlu ia lakukan. Kinci mengatakan dirinya akan membawa Ujo pada sebuah tempat yang di sana terdapat sebuah misteri. Yang mungkin saja menurut Kinci tempat itu bisa berguna untuk dirinya. Tentu si Yunji udah enggak tahan. Dia merasa sangat kesal dengan perilaku si Ujo, jadinya ia pun berhasil untuk mencabut jarum akupunturnya. Setelah ini si Yunji akan kembali ke kediamannya dan dia ingin melaporkan semua kelakuan Ujo kepada ayahnya. Shin kemudian berpindah ke tempat Ujo dan juga Kinci. Di sana Ujo menjadi sangat terkejut dikala Kinci mengatakan sebuah tempat yang ingin dia datangi, yang itu adalah dunia rahasia. Dikatakan dunia itu merupakan sebuah tempat yang selalu dia datangi di saat dirinya selalu dikejar oleh Guan Ping. Namun setelah bertahun-tahun lamanya, entah kenapa Kinci tidak bisa lagi memasuki tempat itu. Ia berpikir kalau di tempat itu pasti ada sebuah keanehan yang mungkin saja sebuah bahaya, yang mungkin juga sebuah keuntungan. Namun tak itu kerugian ataupun keuntungan, yang pasti dia saat ini sudah tak bisa lagi untuk memasukinya. Yang tentu saja di dalam sana dia juga enggak tahu ada apa di tempat itu. Jadinya dengan begitu Kinci ingin mengajak Ujo untuk masuk ke dalam sana dan mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Yang mungkin saja Kinci mengira di tempat itu ada hal yang menguntungkan bagi Ujo. Artinya siapa tahu di sana ada harta karunnya. Mendengar akan hal itu, si Ujo seperti enggak percaya dengan si Kinci. Ia mulai mencurigainya kalau Kinci ini tengah membohonginya. 你该不会有其他的什么目的吧？ Tapi Kinci menyangkalnya di saat ini tidaklah melakukan sebuah trik untuk membohongi Ujo. Adapun jika Ujo nggak mau masuk ke dalamnya, maka dia tidaklah memaksanya. Tapi seketika mereka menjadi kaget karena obrolan Ujo dan Kinci ternyata udah diketahui oleh Yao Yao dan juga Yu Peng. 那你不要去就算了。去呀，为什么不去呢？ Menurut Yao Yao, seharusnya Ujo memasukinya karena di dalam sana merupakan sebuah tempat alam rahasia yang legendaris. Awalnya si Kinci ketakutan dengan kedatangan mereka, tapi Ujo menjelaskan keduanya ini bukanlah musuh melainkan adalah teman.
Jadinya karena seperti itu si Kinci pun menjadi senang karena dengan kedatangan mereka berdua, maka menjelajahi alam rahasia itu akan menjadi lebih mudah. Di sana Yupeng menanyakan bagaimanakah cara memasukinya. Kinci mengatakan semua orang hanya perlu berdiri saja di dekat dirinya, karena dialah yang akan mengeluarkan formasi teleportasi. Langsung saja mereka dibawa pada sebuah tempat yang di sana terlihat ada sebuah jembatan yang harus mereka lalui. Tempat apakah itu guys? Ya, Mimin juga penasaran. So, tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke spoilernya. Terlihat dalam cuplikannya semua orang mulai mencoba masuk ke dalam tempat tersebut dengan melewati jembatan itu. Namun di perjalanan mereka kemudian merasakan adanya sesuatu yang janggal, di mana bisa dilihat adanya pergerakan yang seperti ada sebuah eksistensi yang kini tengah memantau mereka. Kinci dan Wujo yang merasakannya mereka menjadi waspada dan bertanya-tanya apakah itu. Yao Yao juga langsung mengeluarkan kekuatannya untuk mengeceknya. Monster apakah itu ya? Karena cuplikannya cuma sebentar, jadinya kita masih belum tahu nih mengenai ada apakah sebenarnya di ruangan tersebut. So, kita sudahi aja video kali ini yang tentu Mimin akan kembali bahas Donghua ini di minggu depan ya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.